Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Questioners, kita kembali lagi, tentunya masih bersama saya dan juga Mbak Chania. Nah Mbak, menyambung dari pertanyaan saya yang sempat terjadi tadi. Menurut Mbak Chania, generasi zaman sekarang tuh yang sekarang banyak banget yang self-diagnose tanpa periksa ke yang lebih tahu, yang lebih ahli gitu. Itu bahaya atau enggak, Mbak? Oke, nah jadi kan sebenarnya self-diagnose ini bisa dilakukan sama questionnaire sekalian mungkin ya, karena kesadaran akan kesehatan mentalnya udah lebih bagus gitu. Baik. Jadi semakin kita menyadari, kita jadi kayak merasa oke, kayaknya ini aku lagi nggak baik-baik aja deh gitu. Permasalahannya benar tadi kata Dava, ketika kita sudah tahu kita nggak baik-baik aja, kita melakukan diagnosa sendiri. Itu kita biasanya searching di internet gitu ya, Davia, nyari depresi itu apa sih, bipolar itu apa gitu, tanpa mengkonfirmasi dengan pihak profesional, either dia psikolog ataupun psikiater seperti itu. Bahaya atau enggak? Bahaya banget. Bahayanya apa? Yang pertama nih, bisa jadi sebenarnya diagnosa itu bukan diagnosa utama gitu. Jadi misal nih, dia ngerasa belakangan ini sedih aja gitu, dia mendiagnosa dia depresi. Tapi ternyata mungkin diagnosanya bukan sekedar depresi, ada diagnosa yang lebih berat lagi gitu. Jadinya kan tertutup nih permasalahan utamanya dengan permasalahan yang dianggap sebagai diagnosanya dia, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendiagnosa diri sendiri, kan biasanya kita nggak cari pertolongan ya, kita pasti searching juga gitu nggak sih, Dav, di internet, kira-kira orang yang depresi harus ngapain sih gitu. Padahal penanganan dan terhadap permasalahan-permasalahan psikologis kayak depresi dan lain sebagainya itu nggak sesederhana itu gitu. Butuh banget misalkan sudah ada pikiran untuk menyakiti diri untuk minum obat gitu. Bahkan nanti setelah minum obat dia juga butuh yang namanya psikoterapi gitu. Jadi semakin kita sering banget mendiagnosa sendiri dan diagnosa diri kita sendiri dan tidak mengkonfirmasi ke profesional, biasanya penanganannya jadi lebih lama gitu, Dav. Karena penanganannya lebih lama, pasti nih penyembuhannya juga jadi lebih lama. Jadi bahaya atau enggak? Bahaya banget. Bahkan biasanya bikin kita jadi lebih cemas gitu nggak sih, Dav? Padahal mungkin kita nggak punya gangguan mental tersebut gitu. Jadi kita ngerasa kayaknya itu aku banget deh. Biasanya sih digunakan untuk pembenaran. Aku tuh lagi nggak pengen banget belajar gara-gara aku tuh hari ini depresi gitu. Padahal mungkin nggak sedalam itu gitu. Mungkin dia emang lagi moodnya nggak baik-baik aja. Mungkin karena dia lagi PMS dan lain sebagainya gitu sih. Jadi bahaya. Jadi mungkin dari semua itu juga tidak lepas dari perkembangan teknologi, Mbak. Jadi kan karena generasi sekarang, Gen Z itu lebih banyak cari tahu ke Google daripada ke ahli, itu bahaya banget loh, questioners. Itu memang harus dicegah sedini mungkin ya, kalau ada apa-apa langsung datang aja. Bener, dimulai dari questionnaires. Baik, bener banget. Nah Mbak, Gen Z itu sekarang juga banyak yang overuse tuh. Nah istilah-istilah penyakit mental kayak lagi anxiety nih, atau depresi dan segala macam. Ternyata mungkin sebelumnya bisa dijelaskan kepada questioners dampak baik atau buruk dari sudut pandang seorang psikolog sendiri terkait overuse tadi. Sip. Kadang-kadang kita lagi nggak baik-baik aja, terus kita bilangnya kita tuh lagi insecure gitu ya, kita tuh lagi depresi dan lain sebagainya. Pasti sih itu berbahaya banget gitu. Dampak baiknya berarti questioners kalian udah punya mental health awareness yang bagus banget gitu. Jadi kita menyadari kita nggak baik-baik aja. Dampak buruknya kayak tadi itu gitu, karena kita jadinya overuse, kemudian penanganan yang harusnya kita dapatkan jadinya nggak tertangani. Dan kadang-kadang nih ya, Dav, teman-teman yang mungkin sebenarnya itu udah depresi beneran gitu, dia jadinya ini nggak sih kayak bingung gitu antara saya itu depresi atau ini tuh emang depresi aja gitu nggak sih? Yang kayak penggunaan istilah yang berlebihan pada akhirnya membuat orang-orang yang memang dia punya gangguan mental tersebut nggak tertangani gitu. Oh, kata temanku depresi itu biasa gitu, karena semua orang di sini udah ngomongin soal aku tuh depresi, aku tuh anxiety dan lain sebagainya gitu. Jadi penggunaannya baik atau enggak, baik ketika awareness-nya teman-teman questionnaire semua meningkat, tapi ketika sudah meningkat juga harus banget nih questionnaires mencari pertolongan di profesional untuk konfirmasi. Kalau enggak, bahayanya itu tadi. Takutnya nih, Dav, makin kesini makin banyak orang yang menggampangkan istilah aku tuh lagi anxiety gitu, aku tuh lagi depresi, padahal nggak sesederhana itu penggunaannya. Oke, jadi itu juga nanti yang takutnya timbul tanda tanya dalam diri mereka sendiri ya, Mbak. Kayak sebenarnya aku ini lagi di fase mana nih? Aku lagi di mana? Kayak aku lagi anxiety atau lagi enggak, atau depresi atau enggak, itu bahayanya juga. Bener banget. Apa aku lagi lebay aja ya gitu kan, takutnya orang-orang yang depresi mikirnya dia cuma lebay gitu, padahal depresi itu nggak sesederhana itu. Depresi itu sangat banget kompleks. Mental itu penting banget ya, guys. Bener ya, Mbak ya? Jadi karena kalau kalian aja gampangin mental, takutnya nanti tanpa kalian sadari itu nyerang ke langsung apa ya, tiba-tiba dampak mental itu sendiri kayak
ada tapi nggak ada gitu nggak sih? Bener, karena Kayak mental tiba-tiba, itu nggak kelihatan ya, nah, Devi itu ya. tadi, Mbak. Bener Exactly. banget. Jadi kan beda sama fisik. Kalau fisik jatuh, kegores luka. Kalau mental, nggak ada yang tahu. Setuju Gitu. banget. Nah, mungkin cashers di rumah atau Gen Z yang di rumah penasaran gimana caranya mau konsul nih. Aku pribadi jujur belum tahu nih prosedur caranya konsul itu gimana aja, kayak semisal apa harus bawa kopi gula, waduh, enggak, itu udah kayak zaman dulu dong. Semisal bawa kelapa, enggak. Itu ada prosedur khususnya, Mbak, yang bisa mungkin dikasih tahu ke cashers di rumah. Kalau mau ke psikolog, ini harus ada yang dibawa, harus ada yang disiapkan apa aja. Iya sih, pasti ya questionnaire sekalian ketika kita mau ke psikolog pasti kita melihat nih ada tanda-tanda nih kayaknya di dalam diri saya yang beda dari biasanya. Misal Dava biasanya kalau bangun pagi jam 7 langsung beraktivitas, tiba-tiba jam 7 tuh mau bangun tuh rasanya males banget. Dan setiap hari tuh polanya jadi bangun jam 10 siang terus misalkan kayak gitu. Nah itu perlu banget diwaspadai. Jadi teman-teman melihat kondisi diri kalian ketika kalian ngerasa kayaknya aku udah beda deh sama aku yang kemarin, teman-teman sekalian boleh banget untuk cari pertolongan. Cari pertolongan kemana? Boleh ke psikolog, boleh juga ke psikiater. Atau teman-teman juga boleh banget nih kalau bingung mau kemana, ke IGD dulu gitu. Jadi ke IGD ketemu sama dokter umum, nanti akan dianamnesis, kemudian disarankan either ke psikolog ataupun ke psikiater kayak gitu. Nah prosesnya kayak gimana? Pasti yang paling penting adalah willingness-nya teman-teman. Willingness tuh kesiapannya teman-teman nih, kesiapan untuk minta bantuan. Karena pasti Dev minta bantuan tuh susah banget, percaya nggak sih? Kadang-kadang kita mau minta bantuan, kita mikirnya kayaknya aku masih bisa deh nanggepin ini, kayaknya aku masih bisa nanganin ini masih dalam kontrolku. Padahal mungkin sebenarnya ini tuh udah di luar kontrol kita gitu. Jadi yang pertama banget, yang paling penting adalah keinginan kita si willingness tadi. Willingness itu biasanya ditunjukkan dengan kita udah mencari informasi psikolog ataupun psikiater. Misal teman-teman yang mau mencari pertolongan, nyari di Instagram gitu ya. Psikolog mana sih yang kira-kira avail untuk saya konseling online nih, misalkan kayak gitu. Atau buat questionnaire yang mungkin masih kuliah nih, kan sekarang banyak banget platform kesehatan mental yang ngasih layanan konseling gratis gitu. Dev, itu juga bisa banget. Itu menunjukkan willingness-nya teman-teman. Nah, tapi orang-orang yang datang ke psikolog itu nggak cuma willingness-nya aja nih yang dibutuhin, Dev. Ternyata ada yang namanya readiness atau kesiapan. Jadi readiness itu biasanya ditunjukkan dari dia itu siap atau enggak sih membuka dirinya untuk cerita banyak hal gitu. Kalau dia datang ke psikolog atau psikiater tapi dia diem aja ya sama aja bohong, ya nggak sih? Bener, jadi keterbukaan kita sama psikolog. Tapi pasti nih questionnaire sekalian, kalau mau ketemu sama psikolog kadang-kadang butuh bangun trust-nya dulu gitu nggak sih? Dan itu sangat wajar. Jadi apa yang harus disiapkan? Willingness dan juga readiness-nya aja sih sebenarnya. Penting banget ya intinya, Mbak. Oke, itu tadi adalah salah dua dari persiapan-persiapan untuk menghadapi atau bertemu seorang psikolog begitu untuk konsul dan lain-lain. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Mbak Chani ya, yang cukup panjang dan menjawab problematika Gen Z, kita harus break lagi, Mbak, karena ada sesuatu yang mau lewat lagi nih. Boleh. Tapi setelah yang satu ini, Cassioners jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi dengan games. Nah, apa nih gamesnya nih? Penasaran dong pastinya. Jadi, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Tidak percaya diri, malu, gelisah, sehingga menimbulkan perasaan tidak aman. Biasa disebut dengan istilah apa sih itu? 5 detik dari sekarang. 3,